pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Baik, secara lengkap akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Rahayu. Kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu dari tadi siang, pagi bahkan ya, terkait dengan kegiatan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perkara kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, kami akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara YCK selaku Menteri Agama periode 2019-2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus Menteri Agama di periode yang sama tentunya. Tersangka YCK 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun kemudian pada November 2023 terdapat komunikasi antara staf teknis Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan Saudara IAA bahwa aplikasi e-Hajj sudah aktif dan kuota haji Indonesia tahun 2024, kuota dasar maksudnya 221.000 jemaah telah masuk di dalam aplikasi e-Hajj. Kuota ini adalah kuota dasar. Setelah kemudian mendapat informasi tersebut, IAA menyampaikan bahwa kuota tambahan 20.000 dibagi 2, 50%, 50% berdasarkan arahan perintah dari YCK. Jadi berbeda ini, IAA menyampaikan kepada staf teknis Kantor Urusan Agama Haji di Jeddah, ini untuk dimasukkan ke e-Hajj itu 50%, 50% gitu ya. Padahal di dalam rapat sebelumnya dengan DPR dibagi 92%, 8%. Seperti itu. Selanjutnya komunikasi tersebut dilakukan terkait dengan pembagian 50%, 50%, termasuk rencana pemisahan pembagian kuota tambahan 20.000 dari kuota dasar 221.000. Kenapa harus dibedakan? Karena memang, nah ini sudah mulai terjadi penyimpangan. Karena seharusnya kalau disatukan lalu dibagi sesuai dengan undang-undang, satukan dulu misalkan jadi 241.000, terus dibagi 92% reguler dan 8% khusus, harusnya demikian. Tapi ini karena mau dibedakan jadi dipisahkan. IAA berdiskusi dan memberikan arahan teknis mengenai skema atau cara pembagian kuota tambahan tersebut dari sisi administrasi dengan pihak Arab Saudi agar keputusan bagian kuota tambahan tampak tidak melanggar undang-undang. Jadi supaya ini dibedakan sehingga tidak terlihat tadi perbedaannya harusnya 92 dan 8%. Dalam komunikasi tersebut, IAA menyebutkan bahwa yang bersangkutan berdiskusi dan mendapat arahan dari YCK. Pada November 2023 dilakukan pertemuan antara Forum Sathu 8% untuk haji khusus. Ini di November 2023. Rapat dengan Komisi 8-nya sudah sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Dalam rapat tersebut, BPKH menyanggupi biaya haji berdasarkan pembagian skema 92,8% sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah ini. Saat itu YCK menyampaikan kepada HL terkait keinginan membagi kuota tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50%, 50%. Sehingga kuota tambahan haji khusus menjadi 10.000 dan kuota tambahan reguler juga 10.000. YCK juga meminta HL untuk menyusun draft MOU dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pengusulan kuota haji. Jadi walaupun sudah
lakukan rapat dengan Komisi 8 ya dengan pembagian 92% 8%, tetapi saudara Yaceki melalui saudara HL itu tetap menginginkan dibagi 50% 50%. Selanjutnya Yaceki memerintahkan agar dilakukan simulasi, tadi sudah ya. Pihak Arab Saudi memasukkan kuota haji tambahan 20.000 ke dalam aplikasi e-Hajj sehingga total kuota haji Indonesia secara keseluruhan 241.000 masih digabung. Ini kemudian pada akhir November 2023 IAA meminta kepada kantor urusan haji di Jeddah agar meminta kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk membagi kuota menjadi 50% 50%. Atas permintaan itu Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta surat dari Kementerian Agama RI. Ini merupakan awal permintaan pembagian kuota dari Kemenag kepada Kemenhaj Arab Saudi.